Kita lihat isinya. Halo semuanya. Hari ini aku mau bahas soal biaya TK di Jepang. Terus juga bahas gimana supaya biayanya itu jadi murah banget. Dan alternatif pendidikan lain yang ada di Jepang kalau kita sebagai orang asing, orang Indonesia mau ke Jepang tapi nggak mau masukin anaknya ke TK karena berbagai alasan. Naze? Kita akan membahasnya sambil unboxingan peralatan TK dan seragam TK di Jepang. Naze? Ini aku baru aja nerima surat dari pemerintah di kota aku. Suratnya ini menyatakan kalau biaya sekolah TK anak aku itu gratis, ditanggung sama pemerintah sini. Yeay. Naze? Nah, walaupun begitu, biayanya gratis, kita tuh tetap harus bayar di awal aja ketika masuk. Jadi anak di sini tuh bisa masuk mulai usia 3 tahun, atau ada kelas pra-TK-nya itu beberapa TK memiliki kelas itu dari usia 2 tahun. Naze? Jadi biaya operasionalnya itu gratis, tapi untuk biaya-biaya seragam dan peralatan-peralatan sekolahnya itu kita bayar dulu di awal. Kemudian ada juga biaya untuk kelas-kelas tambahan dan fotokopian buku-buku yang dipakai beraktivitas per bulan. Nah, itu selisih dari subsidi pemerintah biasanya di tiap TK Jepang sekitar 2.000 sampai 3.000 yen per bulan. Naze? Untuk ini semuanya aku tuh kena sekitar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Naze? Itu semua jadi 6 juta karena aku beli baru semua. Kalau kalian mau murah, ada temen aku, dia minta seragam lungsuran dari orang Indonesia yang dulu pernah sekolah di TK itu. Nah, dengan dapat seragam lungsuran itu, dia bayar cuman biaya kaos kaki aja waktu itu kalau nggak salah, sama biaya krayon, karena krayonnya kan udah habis kan. Itu dia kena sekitar 4.000 atau 6.000, jadi nggak sampai 1 juta rupiah. Lumayan kan, dari 6 juta jadi 400 sampai 500 ribu. Naze? Jadi aku sangat menyarankan kalau kalian mau murah untuk masuk TK Jepang, karena biaya sekolahnya tadi udah gratis, cuman biaya kelas tambahan aja yang perlu dibayar. Kalian bisa cari lungsuran dari murid-murid yang udah lulus sebelumnya. Naze? Oke, sekarang kita lihat dulu seragamnya. Ada topi, baju olahraga musim dingin panjang. Ini baju olahraga musim panas pendek, dan ini juga baju untuk aktivitas di dalam ruangan. Jadi siswa di sini itu pakai seragam TK cuma dari rumah sampai ke sekolahnya. Di dalam sekolah diganti ke baju ini. Selanjutnya itu ini. Nah, ini juga baju untuk di dalam ruangan. Jadi kan tadi mereka pakai baju olahraga yang untuk di luar ini selama dalam ruangan. Ini tuh dipakai di luarnya untuk nahan kotoran-kotorannya kayak ketika mereka makan atau beraktivitas main apa gitu. Baju seragam terdiri dari jas, rok, dan dalemannya. Ini cuma dipakai waktu pergi dan pulang sekolah aja. Di sekolah pakai baju tadi. Topi aktivitas di luar ruangan, cangkir, kaos kaki sekolah. Ini dapat 2. Baju yang olahraga musim panas dapat 2. Baju seragamnya itu jas sama roknya 1, tapi daleman yang warna putih kemejanya itu, yang ini dapat 2. Naze? Setelah itu tas sekolah, di dalamnya ada ini buku komunikasi untuk orang tua dan guru. Jadi kita nggak pakai grup WhatsApp dan lain-lain. Dan ini buku presensi harian serta laporan kegiatan bulanannya. Naze? Selanjutnya ada kotak ini. Ini namanya Odogubako. Kodokubako? Ini kotak peralatan. Jadi anak-anak sekolah di sini itu nggak bawa alat-alat tulis lagi, semuanya udah ada di sini. Karena mereka nggak ada calistung di sini, nggak ada pensil ataupun pulpen. Kotak ini ditaruh selama 1 semester. Jadi sekarang lagi perpindahan dari
semester musim dingin ke semester berikutnya. Nanti ketika awal anak aku masuk, aku akan bawa lagi kotak ini dan ditinggal di sekolah sampai semester depan libur musim panas. Naze naze? Ini salah satu teknik TK Jepang yang menurut aku efisien banget karena semua anak tuh punya kotak yang sama, isinya yang sama, dan nggak ada request orang tua untuk nyiapin peritilan ini itu. Jadi sampai lulus anak-anak tuh barang-barangnya nggak ada yang hilang. Naze naze? Kita lihat isinya. Waka waka. Ini clay dan kotak clay. Terus ini untuk mainan clay-nya, jadi kayak untuk ngebentuk-ngebentuknya. Ada gunting, ada krayon, ada lem. Satu lagi ada papan. Naze naze? Biaya-biaya tambahan masih ada lagi. Nah, biaya-biaya tambahan ini ada beberapa barang yang harus dibeli sendiri oleh orang tua atau dibuat sendiri juga ada. Tapi ini juga kalian bisa manfaatkan lungsuran. Kalau kalian punya kenalan itu akan sangat membantu. Jadi nggak usah beli lagi. Jadi harga barang-barang yang harus dibeli sendiri, kalau kita dapat lungsuran ya gratis. Kalau kita beli sendiri di toko-toko murah terdekat, misalnya di sini ada toko 100 yen atau 10.000 rupiah, dan ada juga toko-toko barang-barang second hand, kemungkinan itu akan kena sekitar 3.000 sampai 5.000 yen. 3.000 sampai 5.000 yen. Naze naze? Tapi kalau kita maunya yang kayak simple aja, kayak nggak punya waktu untuk itu semua dan pesan online, kemungkinan kena sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah. Naze naze? Nah, ini semua di luar biaya bus, biaya makan siang, dan juga biaya kalau kita mau menitipkan anak, misalnya di pagi hari, jam 7 sampai jam 9, di sore hari, jam 3 sampai jam setengah 7. Naze naze? Adapun menitipkan anak itu sifatnya opsional, jadi nggak usah kita bahas di sini. Tapi biasanya biayanya per jam sekitar 100 yen, atau dari pulang sekolah sampai jam 6 sore atau setengah 7 itu sekitar 400 yen. Cuma nggak semua orang tua memakai jasa ini, karena ini udah nggak termasuk lagi jam belajar wajib TK dari jam 9 sampai jam 3 sore. Naze naze? Untuk makan siang itu aku nggak langganan karena kebetulan nggak ada makan siang yang halal. Kalau anak aku cuman langganan susu aja, satu cangkir susu itu 30 yen. Naze naze? Nah, jadi kesimpulannya kalau semua biaya kita beli seragam baru, peralatan sekolah baru, kemudian barang-barang yang harus dibeli sendiri juga baru secara online, itu bisa kena sekitar 6 sampai 8 juta rupiah. Kalau seragamnya kita minta lungsuran dari anak TK yang kita kenal orang tuanya yang udah lulus dari TK yang sama, kemungkinan itu kena biaya 600.000 sampai 700.000 rupiah saja. Lumayan ya, dari 6 juta sampai 8 juta rupiah, jadi 600.000 sampai 700.000 saja. Naze naze? Kalau kita pakai gaya campuran, misalnya seragamnya lungsuran, peralatan sekolah lungsuran, tapi barang-barang yang harus dibeli sendiri, kita beli sendiri, cuma kita belinya di toko-toko 100 yen di sekitar rumah kita, ya bisa jadi kenanya sekitar 1 juta rupiah. Naze naze? Itu semua di luar makan siang, termasuk susu ketika makan siang, biaya bus kalau kita mau langganan bus untuk antar jemput, dan juga biaya penitipan anak kalau kita mau menitipkan anak pagi dan sore hari. Naze naze? Jadi itulah 3 skema masuk TK yang bisa kalian pertimbangkan sesuai dengan budget, waktu, dan kesibukan masing-masing keluarga ketika kalian ada di Jepang. Naze naze?
Oke, sekian dulu video kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Bye-bye. なぜなぜ